Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur selalu menjadi kata yang terindah untuk mengawali setiap program kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan program ini mengobarkan semangat beramal, memperluas hazanah keilmuan dan meneguhkan keimanan dalam diri kita. Salawat serta salam tentu selalu kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Berbicara tentang doa. Doa digambarkan oleh para ulama bagaikan sebilah pedang. Sebilah pedang yang sangat tajam. Namun demikian, setajam apapun pedang yang Anda miliki, ketika Anda salah menggunakan, bukan tajam yang Anda tebaskan, tetapi punggung pedang yang Anda gunakan. Bukan tajamnya yang Anda tebaskan, tetapi bagian pipih pedang yang Anda hempaskan, maka tidak akan berarti. Sebagaimana setajam apapun pedang yang Anda miliki, ketika Anda tidak menghempaskannya, bermalas-malasan untuk menebaskannya, atau bahkan Anda tidak kuat untuk mengangkat pedang tersebut, niscaya pedang yang tajam itu sia-sia. Dan ini berlaku pada hal-hal yang lain. Anda sebagai seorang petani, sesubur apapun tanah yang Anda miliki, sebagus apapun benih yang Anda miliki, tetapi ketika tanah itu tidak Anda kelola dengan baik, tidak Anda cangkul, tidak Anda bajak dengan baik, bahkan Anda bermalas-malasan, enggan untuk menaburkan benih di ladang Anda yang sangat subur tersebut, maka Anda tidak akan pernah memetik panen. Karena itu, ketika Anda salah tanam, Anda berusaha menanam padi di tanah kering, maka jangan pernah bermimpi Anda untuk memanen padi. Karena walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa benih padi itu kalau ditanam akan tumbuh dan kemudian akan menghasilkan benih biji-bijian yang lebih banyak, tetapi ketika Anda salah menanamkannya, maka alih-alih Anda panen, tumbuh saja tidak. Demikian pula halnya dengan doa, yang itu merupakan obat segala penyakit, termasuk penyakit jiwa Anda. Ketika Anda salah memahami, salah menggunakan, salah menerapkannya, maka doa yang Anda panjatkan sia-sia, tidak membuahkan hasil. Atau bahkan Anda merasa tidak perlu untuk berdoa, sehingga Anda juga tidak akan pernah mendapatkan hasil. Sebagian orang punya persepsi bahwa penyakit jiwa itu adalah bagian dari takdir. Sebagaimana penyakit raga itu juga bagian dari takdir. Kalau suatu saat memang Allah takdirkan akan sembuh, maka akan sembuh dengan sendirinya tanpa harus perlu berobat. Atau tanpa perlu harus meminta kepada Allah, karena semua urusan manusia telah ditakdirkan. Waktu, tempat, kapan, bagaimana, semuanya telah ditentukan. Sehingga berdoa itu sia-sia. Ini satu persepsi yang ada di sebagian masyarakat. Sehingga Anda dapatkan mereka meremehkan arti doa, menganggap doa itu tidak ada artinya. Atau bahkan sebagian orang mengatakan kesehatan, kehidupan, kekayaan, dan segala urusan manusia itu adalah hasil dari jerih payah sendiri. Tidak ada kaitannya dengan doa, sehingga mereka hanya mengandalkan kekuatan dirinya, mengandalkan usaha pribadinya, tanpa merasa perlu untuk memohon kepada Allah, apalagi berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dahulu ada pernyataan orang-orang musyrikin, dan itu juga saat ini masih relevan, dinyatakan oleh banyak orang. Innama utitu ala ilmin indi.
Sejatinya kekayaan, kesuksesan ini aku dapat ya karena jerih payahku. Kalau badanku sehat, hidupku sehat, jiwaku tenang katanya, tentram, kedamaian jiwa, maka itu adalah hasil dari usaha. Tidak ada hubungannya dengan doa, katanya seperti itu. Ini adalah bentuk kekufuran tersendiri. Ini adalah bentuk kesalahan, bentuk kesesatan. Karena dalam Al-Quran kita temukan banyak ayat. Dalam hadis kita temukan banyak dalil. Dan dalam fakta juga kita telah temukan banyak bukti. Bahwa doa itu yanfa'u mimma nazal wa ma lam yanzil. Bahwa doa itu sangat berguna untuk mengobati apa yang telah terjadi. Menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Ataupun mencegah masalah-masalah yang belum terjadi agar tidak terjadi. Dan anggapan-anggapan semacam itu cermin adanya kekufuran dan lunturnya iman. Tetapi ada di sisi lain sekelompok orang yang memiliki persepsi dengan mengatakan bahwa doa itu hanya sebatas indikasi saja. Tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan berbagai perubahan, berbagai kejadian, nikmat ataupun kesembuhan, kesenangan atau kebahagiaan, surga atau neraka. Tidak ada hubungannya. Tetapi itu sebatas tanda saja. Bagaikan angin topan, adanya angin topan itu menandai, sebaliknya ketika Anda melihat sampah yang berputar-putar, bahkan pohon yang ikut tercabut berputar-putar, itu menandai adanya angin topan yang berhembus. Sebagaimana mendung itu sebagai pertanda akan turunnya hujan. Ketika Anda bersin, keluar lendir dari hidung Anda, maka katanya itu tanda Anda sedang flu. Anda terkena virus. Tetapi virusnya sendiri Anda tidak melihatnya. Tetapi adanya ingus yang mengalir, badan Anda yang meriang demam, pertanda Anda sedang terjangkiti virus flu. Itu persepsi sebagian orang. Dan ini sekilas logis, tetapi itu juga pernyataan atau anggapan yang menyimpang. Karena andai itu sekedar tanda, tidak ada artinya, tidak ada gunanya, maka tidak mungkin Allah SWT memerintahkan kita untuk berdoa. Tidak mungkin Nabi SAW mencontohkan dan juga memotivasi kita untuk berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.